Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Deanovita, NPM 2457201033 dari Prodi Sistem Informasi kelas 3.1 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, di sini saya mengambil salah satu contoh perusahaan yang dapat diakses secara online, yaitu perusahaan Dana. Berasal dari PT Espai Debit Indonesiaku yang bergerak di bidang finansial teknologi dan dompet digital. Dana didirikan pada 5 Desember 2018 yang berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia. Foundernya yaitu Vincent Iswara. Dana sendiri bergerak di industri layanan keuangan digital dan pembayaran elektronik, regulasi atau lisensi. Terdaftar di Bank Indonesia sebagai penyedia jasa pembayaran dengan beberapa lisensi termasuk elektronik money digital, wallet, dan layanan transfer uang. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital membuat cara masyarakat bertransaksi berubah dari menggunakan uang tunai menjadi pembayaran non-tunai. Saat ini, banyak orang membutuhkan cara pembayaran yang cepat, mudah, dan aman melalui ponsel. Dana hadir sebagai dompet digital yang mampu membantu masyarakat melakukan berbagai transaksi, seperti pembayaran, transfer uang, dan pembelian layanan digital secara online. Kehadiran Dana juga mendukung program pembayaran digital nasional dan membantu meningkatkan inklusi keuangan, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih praktis tanpa harus menggunakan uang tunai. Selanjutnya yaitu proses utama bisnis Dana. Yang pertama, pendaftaran dan verifikasi pengguna. Kedua, top up dan saldo e-wallet. Pengguna menambah saldo melalui transfer bank, online banking, atau merchant partner. Ketiga, transaksi pembayaran. Pembayaran online dan offline menggunakan QRIS, scan QR, atau in-app checkout. Selanjutnya yaitu transfer dan layanan keuangan lainnya. Transfer antar akun Dana atau transfer ke rekening bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan layanan tambahan lainnya seperti pay letter atau investasi. Dan yang terakhir yaitu keamanan dan fraud monitoring. Sistem analitik memantau perilaku transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah penipuan. Kemudian yaitu permasalahan dalam bisnis. Yang pertama, kendala teknis sistem. Sering terjadi transaksi lambat atau gagal terutama saat jam sibuk, yang dapat menurunkan kenyamanan dan kepercayaan pengguna. Yang kedua, proses verifikasi yang dirasa rumit. Pengguna baru sering mengalami kebingungan dalam proses verifikasi identitas sehingga tidak bisa menggunakan semua fitur. Yang ketiga, ketergantungan pada pihak ketiga. Layanan Dana bergantung pada bank dan penyedia pembayaran lainnya, sehingga jika terjadi gangguan di pihak tersebut, transaksi ikut terdampak. Dari permasalahan tersebut, maka kita harus menciptakan solusi. Yang pertama, Dana harus meningkatkan kapasitas dan stabilitas sistem, misalnya dengan memperkuat server, menerapkan auto-scaling, serta melakukan pemantauan sistem secara real-time, agar transaksi tetap lancar saat jam sibuk. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengguna. Yang kedua, yaitu proses pendaftaran dan verifikasi perlu disederhanakan dengan panduan yang jelas di aplikasi, serta kemungkinan penggunaan pemakai fitur dasar sebelum verifikasi penuh selesai. Dan yang ketiga adalah Dana dapat menyiapkan sistem cadangan dan kerjasama dengan lebih banyak mitra bank agar penyedia pembayaran layanan tetap berjalan meskipun salah satu pihak mengalami gangguan. Di sini ada bagan arsitektur enterprise Dana. Yang pertama, pengguna. Pengguna adalah masyarakat yang memakai layanan Dana melalui aplikasi mobile atau website untuk melakukan pembayaran, transfer, dan transaksi digital lainnya. Selanjutnya, presentation layer. Lapisan ini berfungsi sebagai tampilan sistem yang langsung digunakan oleh pengguna, seperti UI, aplikasi mobile, dan web interface, agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem Dana dengan mudah. Selanjutnya, application atau service layer. Lapisan ini merupakan inti dari proses bisnis Dana. Di dalamnya terdapat layanan seperti API Gateway, autentikasi, dan otorisasi,
manajemen wallet, proses transaksi, dan notifikasi pengguna yang mengatur jalannya transaksi dan fitur utama aplikasi. Yang selanjutnya yaitu integration layer. Lapisan ini menghubungkan sistem dana dengan pihak luar, seperti bank, payment gateway, dan merchant partner, sehingga transaksi top up, pembayaran, dan kerjasama bisnis dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu security and risk layer. Lapisan ini bertugas menjaga keamanan dan mengelola resiko dengan sistem fraud detection, KYC, dan AML, serta mentoring sistem untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan akun. Selanjutnya yaitu data layer. Lapisan data berfungsi menyimpan dan mengelola seluruh data penting seperti database transaksi, database pengguna, serta data warehouse dan reporting untuk kebutuhan analisis dan laporan. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur layer. Lapisan ini adalah fondasi teknologi yang mendukung seluruh sistem, meliputi cloud server, network, dan load balancer, serta backup dan disaster recovery agar sistem dana tetap stabil dan selalu tersedia. Kita sampai pada bagian kesimpulan, yaitu arsitektur enterprise pada dana menjadi kerangka utama yang mengintegrasikan proses bisnis, aplikasi, data, keamanan, dan infrastruktur teknologi. Dengan pembagian lapisan yang jelas, Dana dapat menjalankan layanan pembayaran digital secara efisien, aman, dan scalable. Penerapan arsitektur enterprise juga membantu dalam mengidentifikasi permasalahan bisnis serta menentukan solusi yang tepat untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Itulah presentasi dari tugas ujian akhir semester saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.